orang yang divaksin itu melakukan amal jariah. Ini makanya saya sering diserang sama anti vaksin karena saya selalu bilang gini, orang yang divaksin itu melakukan amal jariah, yang nggak divaksin melakukan dosa jariah. Ada satu nakes kita, dokter, pinter banget gitu kan ya, meninggal karena campak. Ini udah fenomena gunung es nih, percaya sama saya. Harusnya campak itu satu orang meninggal itu udah kejadian luar biasa loh. Karena dia termasuk 17 penyakit potensial wabah. Nah ini termasuk yang digembar-gemborkan. Bahkan saya sedih ya. Salah satu ustadz dokter yang pro vaksin itu sampai ikut dihina-hina segala macam. 2 prinsip vaksin ya buat saya ya. 1, tidak ada kata terlambat dalam vaksin, tidak ada kata overdosis dalam vaksin. Halo Sobat Bijak, selamat datang kembali di podcast Bajak Ruang Bijak, masih bersama saya Bigwanto. Nah, belakangan ini kita diramaikan dengan kejadian penyakit hantavirus yang terjadi salah satu kapal persiar. Tapi sebenarnya ternyata kejadian virus hantavirus di Indonesia itu sudah ada dan sudah dilaporkan bertahun-tahun. Nah, kita akan membahas itu, tapi sebelum membahas itu kita akan membahas terkait dengan penyakit campak yang sebenarnya seharusnya sudah bisa dieliminasi di Indonesia karena sudah ada vaksinnya. Tapi entah kenapa di liburan Idul Fitri kemarin kita melihat lonjakan yang luar biasa. Nah, untuk membahas itu saya sudah kedatangan tamu istimewa, Dr. Ngabila Salama. Sehat, Dok? Sehat, alhamdulillah Mas Bik. Apa nih kesibukan sekarang nih? Ya, sekarang banyak edukasi aja di beberapa lokasi-lokasi juga. Oke, memang ininya edukasi ya, fashionnya ke edukasi ya. Edukasi kesehatan. Ya, di medsos juga kayak saya lihat followersnya nambah-nambah terus nih. Iya, lebih ke arah edukasi ya. Oke, Dr. Ngabila sebelumnya adalah Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi di Dinkes DKI Jakarta. Betul. Dan sekarang Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan di RSUD Taman Sari. Oke. Nah, tapi juga aktif sebagai influencer kesehatan ya? Iya, bisa dikatakan gitu. Karena fungsi petugas kesehatan tuh ada 3. Yang pertama educator, yang kedua teladan, ketiga eksekutor program kesehatan. Oke. Jadi itu melekat seumur hidup kita. Selain di medsos, di mana aja jadi edukator? Edukator sekarang di TV, radio. Oke. Pokoknya di mana aja saya siap, selagi saya bisa, saya pasti akan memenuhi undangan itu. Oke. By the way, terima kasih loh udah bisa mampir ke podcast kita. Sama-sama, senang banget. Bisa diundang, suatu kehormatan bisa diundang. Oke, makasih ya. Oke, Dok, kita kan tahu bahwa Lebaran kemarin kita ngelihat lonjakan campak ya. Dan campak ini kan sebenarnya sudah ada vaksinnya. Yes. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kok bisa ngelonjak begitu tinggi gitu? Ya, jadi dalam suatu penyakit menular wabah seperti ini, ya, itu kita harus melihat dari detect, prevent, respond-nya. Detect artinya deteksi kasus sebanyak mungkin. Sebenarnya wilayah yang bisa melaporkan kasus campak, apalagi kematian, saya justru sangat salut karena dia bisa menilai seberapa sense of emergency di suatu wilayah. Jangan ditutup-tutupin. Karena saya melihat banyak yang kepala daerah ataupun dinas kesehatan setempat justru mulai menutup ini karena itu seperti fenomena gunung es yang nanti pasti bom waktu. Jadi kalau ketemu fenomena seperti ini, deteksi kasusnya sebanyak mungkin dan kita nggak datanya fake atau palsu. To prevent ya tentunya pencegahan, pola hidup bersih sehat, cuci tangan, ya ventilasi udara, cahaya bagus dan vaksinasi. Cakupan vaksinasi harus tinggi, merata, bermutu. Ngebayanginnya gini Mas, kalau kita lagi ada 100 anak pegangan tangan, ya. Harapannya cakupan imunisasi itu tinggi, merata, bermutu, artinya 95-100%. Kalau 100 anak pegangan tangan, 5 doang nggak pegangan, masih bisa dijagain tuh biar virus nggak masuk. Begitu yang nggak pegangan 50 orang, wah virusnya masuk tuh. Nah itu yang terjadi di negara kita. Mungkin Jakarta capaiannya 97%. Ya, tapi ketika bicara Sumeneb 30%, Aceh 20%, Madura mungkin berapa? Ya nggak tercapai herd immunity, kekebalan kelompok. Ya pasti penyakit menular wabah selalu ada. Padahal pemerintah sudah menggratiskan 15 imunisasi gratis dari pemerintah. Kalau pemerintah udah ngegratisin pakai APBN, bukan duit yang kecil. Kalau orang kena itu bisa sakit atau meninggal, kan gitu logikanya. Iya. Lalu apa masalahnya? Vaksinnya udah gratis, ya artinya semua bisa akses. Jadi apa yang membuat masyarakat enggan untuk diberi vaksin? Kira-kira apa? Kalau saya sih melihatnya ini anti vaksin. Karena anti vaksin ini makin per 5 tahun makin nggak bisa dikendalikan. Pertama di anti vaksin itu maksudnya orang-orang yang ekstremis anti vaksin yang mungkin kelompoknya cuma 10-20%, tapi dia bisa mempengaruhi swing voters yang di 80% ini. Nah ini nih yang edukasi saya itu lebih banyak untuk kelompok swing voters tengah-tengah yang 60-80% ini, gitu. Karena
Mereka biasanya panik ketika di wilayahnya ada yang meninggal karena campak, baru tuh minta cari vaksin. Jadi tidak berpikir sedia payung sebelum hujan, memakai helm atau sabuk pengaman sebelum berkendara, itu kan esensi dari vaksin. Kalau kita divaksin, kita tetap bisa sakit, tapi sakitnya ringan dan tidak meninggal, kan gitu. Dan orang yang sudah divaksin ya bisa jadi tetap sakit, tetapi ya tadi itu ringan kayak gitu. Nah sekarang anti vaksin tuh sering bilang ini, anak saya nggak divaksin tapi sehat-sehat aja kok. Padahal sebenarnya anaknya itu terjadi 4 kondisi loh mas. Yang pertama, suatu saat nanti bisa sakit, cacat atau meninggal. Yang kedua, dia karier pembawa penyakit, sebenarnya dia punya penyakit membawa katakanlah polio. Itu dari 100 orang yang terinfeksi polio, yang cacat 4. Yang diam di atas tempat tidur 4 orang. Nah dia itu menularkan kemana? Ke lansia, ibu hamil, balita, anak yang nggak bisa divaksin sama sekali karena kontraindikasi medis. Nah ini jadi dia karier pembawa penyakit. Yang ketiga, dia biang kerok mutasi virus. Yang keempat, sumber wabah seperti sekarang. Harusnya campak itu 1 orang meninggal itu udah kejadian luar biasa. Karena dia termasuk 17 penyakit potensial wabah. Ya kan, nah kok ini 1 kasus polio meninggal heboh. Ya kan, 1 kasus campak aja positif harusnya heboh. Karena KLB, 1 kasus campak meninggal harusnya heboh. Nah ini fenomena gunung es yang meninggal udah 90 lebih. Tenaga kesehatan dewasa meninggal karena campak. Orang dewasa pada meninggal karena campak, kok kita masih diem? Kayaknya diam-diam aja. Ya, makanya anti vaksin ini dari COVID 2021 ke 2026 udah makin heboh, nanti 2031 kita nggak tahu apa yang terjadi. Oke, kan yang promosiin anti vaksin pasti mereka punya argumen dong. Argumen yang sering didengar dan ya misinformasi lah kita sebut, itu apa aja sih sebenarnya? Biasanya mereka tuh kan kreatif ya, semua vaksin dibilangnya efek sampingnya itu adalah autis, terus ini adalah suatu konspirasi. Saya sebagai tenaga kesehatan tidak melihat hulu dalam tanda kutip yang ada di belakang, saya nggak tahu apa. Tapi yang ada di depan mata kita, orang banyak sakit karena campak, orang meninggal karena campak. Ya inilah, ya kan. Dan apa namanya, saya selalu bilang KIPI atau efek samping ringan sesudah vaksin yang sangat kecil dialami orang, mungkin 1%, itu adalah tanda vaksin bermutu. It works. It works, karena gini. Itu kan cuma 1% yang kena ya. Kalau divaksin massal nggak ada yang kena sama sekali, itu dipertanyakan benar divaksinin apa nggak. Terus kualitasnya jangan-jangan rusak. Kalau vaksin rusak karena penyimpanan yang nggak bagus, ya pasti dia seperti menyuntikkan air kosong aja tanpa manfaat. Gitu. Jadi kalau saya balik kan mereka pada banyak bilang jangan nanti habis divaksin demam. Kalau saya orang yang KIPI ringan itu justru tanda vaksin bermutu. It works, benar tadi ya kan. Nah terus saya punya ini nih punya pandangan nih mas. Jadi semua merek vaksin tanpa terkecuali yang bayar 15 atau yang gratis itu aman, halal, bermanfaat, berkualitas. Saya punya justifikasinya. Aman. Kalau dia tidak aman, nggak mungkin beredar. Penapisnya banyak loh. BPOM, Indonesia Technical Advisory Group of Immunization, ITAGI, pakar vaksin Indonesia. Lalu ada organisasi profesi, IDAI PAPDI, ada Kemenkes. Udah melewati uji fase 1, 2, 3, lab, hewan, manusia, udah semua. Aman, saya udah pasti aman. Ya. Halal nih. Nah ini nih, sering nih. Nah ini termasuk yang digembar-gemborkan. Bahkan saya sedih ya, salah satu ustadz dokter yang pro vaksin itu sampai ikut dihina-hina segala macam nih. Halal ya, justifikasi saya kenapa saya bilang semua merek vaksin halal. Fatwa MUI itu untuk vaksin ada yang halal, ada yang mubah. Halal contohnya meningitis, flu, HPV, ya, BCG untuk TBC. MR ini memang mubah, jadi ada halal, ada mubah. Mubah sama dengan boleh. Kalau kita nggak divaksin campak, kita bisa membahayakan diri dan orang sekitar. Orang bisa cacat, bisa meninggal. Atau bahkan polio di atas tempat tidur seumur hidup seorang anak. Hidup segan mati tak mau. Saya melihatnya yang mubah, boleh itu halal juga. Apalagi kondisi kita sedang wabah di Indonesia, ada pemberian tambahan vaksin misalnya ORI, Outbreak Response Immunization, itu menjadi halal dong. Dewan Masjid, MUI semua udah menganjurkan untuk vaksin. Ya, jadi aman, halal, bermanfaat. Kenapa? Karena vaksin itu seperti pakai sabuk pengaman. Tadi saya bilang sabuk pengaman, helm, kalaupun kita kecelakaan kita akan ringan dan nggak meninggal. Aman, halal, bermanfaat, berkualitas. Kalau kita tahu ya, kualitas vaksin paling bagus itu di puskesmas dan RSUD. Karena dia punya kulkas vaksin harga 250 juta. Satu kulkas vaksin di puskesmas yang warna biru, kulkas khusus vaksin, itu dari pemerintah harga 250 juta. Itu Jakarta doang kali? No, seluruh Indonesia. Bahkan
yang suka dibawa melewati gunung, sungai, yang warna biru itu tau kan kulkas itu. Ini sih tas vaksin. Aduh itu kalah tuh tas-tas branded 10 juta. 10 sampai 15 juta. Segitunya kita jagain kualitas vaksin biar nggak rusak. Jadi berkualitas, bermutu. Makanya saya nyuntikin semua anak saya vaksin Puskes. Nggak ada tempat lain. Iya, iya. Ya ini kan sebenarnya hal yang ya informasi yang disebarkan yang sebenarnya misinformasi ya. Dan menariknya ada survei tahun 2021 yang menunjukkan kelompok yang menolak vaksin itu bukan hanya yang berpendidikan rendah, tapi juga banyak yang... Ini sebenarnya fenomena apa sih? Mas, tahu nggak? Kemarin saya sempat ngelontarkan ngelontarkan isu 2. Saya kasih masukan ke Pak Presiden, ke Menkes, tolong dong kita bikin suatu inovasi policy, ya kan, agar tidak makin parah ya. Ya ini kan kayak informasinya tuh liar gitu, dan nggak ada yang mencegah itu. Dan yang tengah-tengah ini swing voters ini yang harus kita jagain. Entah dia akan ketarik ke kita atau ke sana. Nah, jadi saya bilang gini aja deh, anak yang imunisasi lengkap itu sebagai syarat masuk SD negeri. Yang kedua ya, atau enggak dia itu BPJS-nya akan dinonaktifkan kalau dia anak balita tidak lengkap vaksinasi gratis dari pemerintahnya. Tahu nggak anti vaksin komen-komennya apa? Saya bukan pengguna BPJS kok, saya juga bukan anak yang masuk ke sekolah negeri. Berarti orang punya. Resistennya sudah sebegitunya. Jadi saya berpikir, wah kalau anti vaksinnya udah totok banget nggak bisa diubah. Walaupun kita nanti punya policy yang luar biasa. Di Arab Saudi, anak nggak boleh masuk SD kalau belum vaksin. Itu banyak yang komen. Orang-orang Indonesia kita di sana nggak bisa masuk SD kalau belum lengkap vaksin. Dan suatu keniscayaan, karena 2016 di Jakarta, era Pak Ahok, itu anak imunisasi dasar lengkap yang 1 tahun. Kalau yang anak yang sampai balita 5 tahun itu kan imunisasi rutin lengkap. Kalau yang 1 tahun dasar lengkap, itu sebagai syarat sertifikat imunisasinya daftar SD negeri. Akhirnya SD swasta ngikutin syarat itu. Itu suatu keniscayaan bahwa syarat imunisasi lengkap itu dijadikan syarat atau kelengkapan berkas untuk masuk sekolah. Oke, nah saya juga ingin sebenarnya penasaran, kenapa kenaikan lonjakan kejadian ini terjadi 2026? Nah, pertanyaan yang menarik. Kalau saya melihat ini suatu bom waktu panen dari situasi wabah. Karena di wabah itu kita banyak yang work from home. Waktu COVID ya maksudnya ya? Iya, wabah COVID maksudnya. Sehingga cakupan imunisasi itu anjlok. Seluruh Indonesia anjlok. Pas COVID itu? COVID anjlok. Yang kita bisa mempertahankan di 90-100, cakupan tinggi merata bermutu ya, agar herd immunity tercapai 95-100. Itu langsung anjlok. Nah, panennya kapan? Ya 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, itu udah terprediksi. Makanya saya bilang, nih kalau cakupan vaksin sekarang 2026 tambah anjlok, apa yang terjadi di 2031? Jadi udah biasa aja nanti campak, orang meninggal karena campak, orang dewasa. Itu kita melihat ya, saya ada studi di Jakarta waktu itu, waktu wabah KLB campak, saya turun. Dia pertama, belum vaksin campak sama sekali atau tidak vaksin lengkap dari pemerintah. Yang kedua, dia kumuh padat, kumuh miskin, tinggal di tempat yang memang secara ventilasi udara cahaya kurang bagus dan berdekatan ya. Jadi penyakit itu bisa tertular cepat secara airborne. Ya, yang ketiga itu apa? Karena gizi buruk, gizi kurang, gizi buruk. Nah itu, jadi 3 itu adalah faktor kunci yang utama untuk menyebabkan orang sampai sakit campak. Oke. Apakah take down konten-konten yang misinformasi terkait dengan anti vaksin itu salah satu solusi juga? Menurut Dr. Salama bisa jadi solusi nggak? Ya menurutku sih, Mas Bik, itu salah satu bentuk yang harus di policy cyber ya bahasanya kayak gitu. Tapi kenapa sampai sekarang belum juga ada tindakan-tindakan? Saya gampang banget loh. Sekarang aja kalau kita buka HP, googling gitu ya, vaksin haram, keluar tuh. Iya, dan itu biasanya dalihnya tuh sebenarnya jualan herbal sebenarnya. Cuma ini balik ke herbal. Herbal. Saya tidak anti herbal karena menurut saya itu herbal suatu hal yang komplementer. Yang penting dia tidak mengganti terapi utama yang signifikan pada kedokteran. Misal TBC kan emang harus antibakteri kan, antibiotik. Misalnya darah tinggi sama DM yang udah cukup stage tengah ya, memang harus minum obat juga. Tapi sekarang yang ringan udah mulai bisa dengan herbal murni, misalnya seperti itu. Saya tidak masalah, tapi imunisasi ini tidak bisa digantikan dengan herbal. Karena dia memberikan antibodi buatan. Jadi gini, cara kerjanya gini Mas. Misalnya kita vaksin campak.
kan itu memberikan virus yang dilemahkan ke dalam tubuh kita. Otomatis imunitas akan terbentuk secara buatan. Jadi dia masuk ke dalam tubuh, tentara-tentara baik itu akan dibuat tubuh kita. Udah kenal nih sama virus campak, tentara baik dibuat, terus dia ngumpet. Begitu campaknya beneran masuk ke tubuh kita, itu tentara keluar menghajar. Tapi kondisi tertentu, tentaranya akan mulai berkurang. Itulah butuh booster. Ditambah lagi vaksinnya. Makanya vaksin campak rubella itu gratis diberikan 3 kali. Saat 9 bulan, saat 2 tahun, saat kelas 2 SD. Dan kalau nggak Itu salah esensinya. sekarang katanya campak juga bisa diberikan kepada dewasa ya kalau nggak salah. Tenaga kesehatan udah digratisin. Ah, Terus juga udah dikasih ke orang dewasa. Sebenarnya rekomendasi PAPDI dari dulu kala udah ke dewasa. dewasa sampai lansia itu bisa vaksin campak 1-2 kali. Karena gini, Mas, ini yang penting. 2 prinsip vaksin ya buat saya ya. 1, tidak ada kata terlambat dalam vaksin, tidak ada kata overdosis dalam vaksin. Pertama, pemerintah tuh udah ngasih gratis selama dia masih balita. Jadi kalaupun nggak pernah vaksin sama sekali, 4 tahun, usia 4 tahun mau datang ngelengkapin tuh bisa gratis di puskesmas dan posyandu. Jadi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Yang kedua, tidak ada kata overdosis dalam vaksin. Maksudnya apa? Kalau kita lupa, ragu, orang tua saya pernah ngasih saya vaksin campak nggak sih? Ini ada calon-calon pengantin nih. Yang mendingin daripada ragu, anggap aja belum vaksin lagi. Karena nggak ada kata overdosis. Misalnya, karena vaksin campak rubella itu penting untuk calon ibu hamil. Iya. Karena congenital rubella syndrome itu bisa menyebabkan kebutaan dan juga ketulian pada bayi baru lahir. Dan kematian janin dan abortus. Selain dia bisa pneumonia, bisa kejang, segala macam. Jadi, tidak ada kata itu. Dan saya selalu bilang loh, kita tuh selalu berpikir, saya ini selalu bilang ya, Mas, jadi Mas Vic tuh gini, vaksin itu, saya selalu bilang gini, analoginya ya, orang yang divaksin itu melakukan amal jariah. Ini makanya saya sering diserang sama anti vaksin, karena saya selalu bilang gini, orang yang divaksin itu melakukan amal jariah, yang nggak divaksin melakukan dosa jariah. Oh Berani banget loh dok, ya kan kayak dikutip Kumparan, dokter Nabila bilang orang anti vaksin itu melakukan dosa jariah, ya kan? Dan tidak ada kata overdosis dalam vaksin, itu yang dikutip sama Kumparan. Kenapa ya? Amal jariah gini, kalau kita divaksin, kita melindungi diri dan orang sekitar, makanya dia melakukan amal jariah. Karena ada loh anak-anak yang bener-bener nggak bisa sama sekali divaksin kontraindikasi, misalnya dia riwayat shock, parah, alergi berat. Nah, kita melindungi mereka, melindungi ibu hamil, melindungi balita, melindungi lansia. Jadi kita melakukan amal jariah kalau saya bilang. Karena vaksin itu tugas bersama, tanggung jawab bersama, kita membuat herd immunity. Jadi kita harus kompak, harus pegangan sama-sama. Nah, kenapa dok dibilang orang yang nggak vaksin dosa jariah? Pertama gini, dia membahayakan diri dia dan orang sekitar dia. Dia tidak tabayun, ya maksudnya mencari informasi yang benar. Ya kan? Yang ketiga, dia tidak percaya ulil amri sih kalau menurut aku bilang. Siapa ulil amri? Pemimpin dan pemerintah. Iya kan? Dan dia menebar hoax pula. Itu udah lipat-lipat menurut saya dosanya. Jadi ya itu merugikan orang lain gitu. Jadi sesuatu yang bagi saya dia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja itu juga bisa berdampak pada orang di sekitarnya. Suatu hal yang nggak baik menurut saya. Itu dosa jariah ya? Dosa jariah istilah sampai saya. Sampai ke kubur ya? Ya, dokter Nabila berani banget mempertanggungjawabkan itu. Saya orangnya kalau edukasi hitam-hitam, putih-putih saya bilang. Saya bisa bilang vaksin itu semua halal. Ya, harus dong, cakupan imunisasi kita mau 95-100 kok. Masa saya mau yang ini nggak apa-apa nih, nggak divaksin. Yang ini nggak bisa, semua harus divaksin. Makanya pemerintah menggratiskan. Saya patokannya gini deh. Kalau ada suatu penyakit yang vaksinnya digratisin sama pemerintah, itu udah ada kajiannya. Pasti kalau orang kena bisa cacat atau meninggal. Kenapa vaksin flu nggak digratisin sama pemerintah? Padahal hari-hari kita batuk pilek. Karena severity-nya rendah. Hanya orang-orang yang sangat komorbid berat yang dia bisa akhirnya meninggal, terutama lansia. Tapi kok campak? Makanya saya bilang, ada satu nakes kita, dokter, pinter banget gitu kan ya. Meninggal karena campak. Ini udah fenomena gunung es nih, percaya sama saya. Bener. Dok, wah, netizen pada lapor. Dok, di daerah saya, Lampung. Mana? Tasikmalaya ini. Dok, meninggal dok, orang dewasa campak nih, di kantor saya juga lagi pada campak-campak. Itu tinggal bom waktu sebenarnya.
Kita kan sebenarnya pengalaman dengan pandemi ya, depan mata dan kita ngerasain gitu kan. Dan kita juga ngerasain manfaat dari vaksin kan. Kok bisa sih masih? Saya lagi mikir aja, kenapa masih banyak juga orang-orang yang anti vaksin? Iya, karena apa sih sebenarnya? Saya penasaran aja nih. Akar masalahnya apa sih? Akar masalahnya mungkin mereka, kalau saya melihatnya, mereka berpikir vaksin itu konspirasi, sesuatu yang dibuat. Apalagi ada ikon-ikon tokoh nasional juga yang mendukung itu. Oh iya, dong, mantan Menkes, Bapak DP, saya nggak perlu sebut namanya. Itu suatu jenderal ya kan, susah kita ya. Maksud saya gini, ada ikon tokoh yang mendukung ke arah situ. Jadi saya agak ini kan juga. Jadi waktu zaman COVID tuh, waktu kita mandatorikan tuh mungkin agak sedikit kalau kita bilang ya agak sedikit terpaksa. Atau vaksin haji. Nah itu kadang-kadang vaksin haji mau, vaksin umroh mau, vaksin di depan mata ini nggak mau kayak gitu. Nah iya, padahal maksud saya ya kan kita belajar ya, kenapa sih Indonesia dipuji-puji WHO? Oke, katakan gini, kita bisa nyelesain si COVID-19 3,5 tahun jadi endemi ya. Itu berkat vaksin lah. Vaksin kita melakukannya 2,5 tahun di awal 2021. Makanya kita cepat, kenapa? Cakupan imunisasinya tinggi. Jadi orang sakit ya ringan-ringan aja gitu kan ya. Nah, harusnya belajar dari itu, si campak ini harus bisa di-push dan di-force kayak gitu. Kalau dulu kan kita COVID kan 3 pilar semuanya udah jadi kerja bareng-bareng untuk keroyokan. Iya. Ya kan TNI masuk, Polri masuk, ya kan BIN segala macam. Nah, sekarang bisa nggak pentahelix kita masuk nih? Pemerintah sebagai penjahit dan pemimpin kolaborasinya. Habis itu ada pelaku usaha swasta, masyarakat, ya kan akademisi, pers. Kalau 5 ini bisa masuk menangani isu campak ini, harusnya bisa ditanganin bareng-bareng. Ya. Memang teori konspirasi ini nggak ada lawan ya, susah. Apalagi disampaikan oleh orang yang punya pengaruh. Tenaga kesehatan pula ya. Itu. Saya sedih. Misalnya saya lagi campaign vaksin HPV gitu ya. Dibilang vaksin HPV bikin mandul. Kan kayak ini ya ampun. Terus misalnya vaksin MR campak rubella bikin autis. Dia cuma mencuplik sedikit-sedikit yang itu sebenarnya sudah dibantah luar biasa oleh penelitian-penelitian berikutnya. Itu kan masyarakat kan nggak melihat itu kan, gitu. Sehingga masyarakat sekarang jadinya reaktivitas. Artinya kalau di wilayahnya ada campaknya meningkat, ada yang meninggal, baru panik mau cari vaksin. Itu kan terlambat, gitu. Karena kan yang namanya virus itu tidak melihat orang kaya, orang miskin, tidak melihat orang sehat, orang gemuk, orang kurus, nggak ngelihat. Iya. Ya. Oke dok, saya sebenarnya penasaran. Ini kan tadi dok bilang ya yang kaum anti vaksin ini ekstremis, gitu ya. Mereka kalau bicara lantang. Pernah nggak sih ngalamin teror, intimidasi? Oh iya, sangat. Ya beberapa kali akun mau dihack, terus udah gitu di report sehingga view-nya rendah, segala macam kontennya terus jadi menghilang. Terutama tentang vaksin. Karena konten saya edukasi, itu? ya konten edukasi karena vaksin sering banget di report hilang. Saya harus bilang ke Instagram untuk mengembalikan lagi. Itu banyak. Juga TikTok juga ada seperti itu. Jadi terserangnya seperti itu dan biasanya udah serangnya sampai ke personal. Padahal kalau kita sebagai orang yang intelektual kan membalas konten dengan konten. Debat konten dengan konten, bukan sisi personal. Ya kan kayak gitu. Itu udah ibarat kata saya udah nggak bisa berdebat lagi sama kamu, saya jatuhin personal kamu. Nah itu salah banget. Karena saya selalu bawa 2 misi. Setiap merek vaksin tanpa terkecuali saya garansi aman, halal, bermanfaat, berkualitas. Dan tidak ada 2 prinsip vaksin, tidak ada kata terlambat dalam vaksin, tidak ada kata overdosis dalam vaksin. Itu yang bikin mereka karena saya dalam beredukasi itu konsepnya adalah saya harus bikin masyarakat clear, ya, tidak ngambang atau abu-abu dan harus meyakinkan. Dan itu cara saya meyakinkan masyarakat nggak usah takut sama vaksin. Vaksin itu baik, vaksin itu cairan baik. Dan justru kalau kena KIPI yang sebagian kecil itu, satu dipantau sama pemerintah, sama puskesmas. Yang kedua adalah itu tanda vaksinnya bermutu dan bagus. Sampai nanti vaksin terheran-heran. Saya selalu dimention kan, dokter Nabila bilang KIPI itu tanda vaksin bermutu. Lah iya, artinya disuntikin cairan yang benar dong, yang bagus dong. Ya orang kalau disuntik minum obat beberapa ada yang punya reaksinya begini, begitu. Tapi mostly aman. Saya penasaran, itu kan konten sampai di-report dan di-take down. Oh, berarti banyak. Kan yang nge-report banyak kan? Banyak. Berarti mereka kompak banget dan banyak. Anti vaksin itu kelebihannya adalah mereka kompak. Kita nggak kompak? Kompak sekali.
Jadi kalau ada suatu postingan atau saya komen di suatu postingan langsung, itu seperti punya sistem. Wow. Dokter Nabila ini di share dulu terus Dokter Nabila gini, hajar di situ, hajar, Nah mereka keroyokan, saya sendirian kan. Nggak lucu. Jangan mereka punya grup WhatsApp isinya ribuan gitu ya? Oh ada. Saya juga masuk di grup WhatsApp pro vaksin. Kadang-kadang membahas tuh, anti vaksin lagi heboh ngiulas ini nih, kayak gitu. Saya punya juga, tapi nggak semua orang lantang bersuara. Karena itu ekstremis yang takut. Kadang-kadang ada influencer-influencer yang memilih untuk tidak mengambil tema vaksin karena mungkin takut citra, takut kena hajar, takut kena hack, takut kena inu. Kalau saya kan ya menyampaikan apa yang benar, yang sesuai keilmuan saya, itu aja. Oke, Dok, saya mau balik lagi ke tadi kan di awal dokter bilang bahwa kejadian-kejadian ini kalau dalam surveillance deteksi itu kan nggak boleh ditutup-tutupi ya. Yes. Dan kita tahu bahwa sebenarnya kita ke hantavirus ya. Hantavirus kan sebenarnya sudah terdeteksi di Indonesia sudah cukup lama. Dan sekarang kan ramai gara-gara kapal pesiar. Dan apakah ini indikasi bahwa kita sebenarnya sudah on track? Artinya apa? Semua kejadian penyakit menular kita record. Apakah sudah seperti itu? Ya, Mas. Jadi aku ngeliatnya nih ya, Mas Bik. Jadi kadang-kadang kita suka neglected disease. Contoh kayak demam berdarah. Sebanyak nggak yang mati. Banyak loh yang meninggal. Dia neglected tropical disease. Hanta ada 1-2 kasus. Lihat dulu kasusnya, severitasnya tinggi nggak? Ternyata hanta itu severitasnya kan nggak tinggi. Misalnya cikungunya nggak tinggi, ya kan kayak gitu. Jadi kita fokus dong ke yang memang severitasnya cukup tinggi. Siapa? Campak misalnya kayak gitu. Jadi ya hanta ada kasus ya, kadang-kadang saya nggak tahu ya apa itu pengalihan isu atau gimana ya. Jadi bikin masyarakat panik. Apa itu hanta kayak gitu. Tapi saya sepakat. Yang namanya surveillance, detektif, mata-mata yang pertama, data itu harus akurat. Karena itu akan data driven policy. Sense of emergency-nya tahu. Ya. Yang kedua, ya bagus, ada penemuan kasus seperti itu, artinya surveillance detektifnya bekerja nih. Saya justru apresiasi kalau ada daerah yang melapor-laporan kayak gitu. Nah, contohnya misalnya di kapal persiar. Ya, langkahnya apa ya? Kita jangan sepelekan juga. Kita harus containment tadi. Dalam 1x24 jam melakukan surveillance dan detect, prevent, respond ya. Artinya deteksi kasus sedini mungkin, sebanyak-banyak mungkin. Kita isolasi karantina 15-20 orang kontak eratnya gitu kan. Kita periksa-periksain ada yang bergejala apa enggak, laboratoriumnya gimana. Jadi deteksi kasus, prevent ya tentunya dengan isolisasi atau apa. Karena hanta ini ditularkan oleh vektor ya, jarang dari manusia ke manusia, lebih banyak tikus ke manusia. Jadi ya pasti pest control. Ya, pola hidup bersih sehat, edukasi lagi, pest control itu langkah prevent-nya, pencegahannya. Untuk respon ya tata laksana kasus, isolasi, containment jangan sampai dia melebar, dan obat-obatannya sehingga tidak terjadi komplikasi dan kematian. Iya. Gitu. Oke, jadi sebenarnya kan hanta ini ramenya aja, tapi sebenarnya dari sisi dampaknya itu kan sebenarnya fatality rate-nya dan nggak dari manusia ke manusia kan? Yes, nah itu dari situ campak manusia ke manusia, human to human transmission. Ketika bicara hanta kan zoonosis, hewan jadi vektor ke manusia. Dari situ aja severitasnya udah beda. Oke, nah saya ingin bertanya mengenai strategi komunikasi kita. Kampanye-kampanye anti vaksin ini kan gampang banget viral, banyak banget ditonton. Sementara edukasi kesehatan, orang-orang kesehatan, tenaga kesehatan ketika memberikan edukasi, relatif sebenarnya tidak dilihat. Ya. Apa sih sebenarnya akar masalahnya? Akar masalahnya karena kita kurang bombastis, kurang kompak, kurang meningkatkan sense of emergency, dan kurang berinovasi. Contohnya inovasi kayak apa? Ya saya udah sampai tahap harus diatur regulation, karena kayak waktu kita COVID, peduli lindungi, masih ingat? Iya. Mau ke mall, Iya. orang stres nggak bisa ke mall, orang stres nggak bisa keluar negeri. Padahal tau nggak, sertifikat vaksin itu, kelengkapan vaksin, itu beberapa universitas dan beasiswa luar negeri itu minta. Nggak lucu dong, anak nggak bisa sekolah cuma gara-gara kayak gitu. Tadi saya bilang di Arab Saudi dan lain sebagainya. Contoh-contoh ya, negara-negara tertentu juga mewajibkan vaksin-vaksin tertentu. Saya udah sampai tahap, udah kasih regulasi aja. Regulasi paling gampang adalah jadi salah satu syarat masuk SD negeri. Tapi balik lagi Mas, ya kadang-kadang isu ini sensitif. Saya udah sampai kayak gini ya. Ini politik. Kenapa? Karena anti vaksin dan swing voters itu kan salah satu konstituen daripada anggota dewan dan juga kepala daerah. Memang sebesar itu ya? Ya. Ini pertanyaan saya. Ekstremis.
Jadi kadang-kadang kita melihat kelompok anti vaksin itu adalah suatu kelompok tertentu yang digolongkan suatu kelompok tertentu. Ada sisi kadang-kadang seperti itu. Walaupun tidak semuanya, tapi kalau kita bicara anti vaksin langsung halal haram, langsung kelompok tertentu gitu ya. Saya tidak bilang bahasa ekstremis, sorry, enggak. Tapi maksud saya kelompok tertentu yang terkaitnya. Kayak gitu kan. Nah, sehingga itu agak sedikit membuat was-was pengambil kebijakan. Karena suaranya lantang ya, Aurel. Suara lantang dan takut mempengaruhi terkait dengan pemilihan dan lain sebagainya. Saya udah sampai ke tahap itu. Karena sebenarnya contoh-contoh pemimpin yang berani saya boleh katakan. Iya, boleh. Pak Ahok, Jakarta 2016 era dia jadi gubernur, bisa bikin pergub vaksin bayi yang 1 tahun, terbitin sertifikat tanda tangan kepala puskesmas, syarat kelengkapan masuk SD negeri. Sebenarnya udah pernah dilakukan ya? Iya, saya ngomong nggak asal-asal, pasti ada best practice-nya. Ya, akhirnya SD swasta pada niru, jadiin syarat juga. Sampai sekarang masih kejadian nggak? Enggak, itu Ganti pemimpin dah. terhenti, langsung ubah regulasi itu. Nah, itu dari situ sebagai contoh, artinya dinamika politik tuh mempengaruhi sekuritas dan juga ketahanan kalau kita bilang ketahanan penyakit menular, wabah, polusi. Jadi karena nggak populer, policy makers nggak gitu concern. Nggak gitu concern, karena kalau dulu kan kalau COVID itu politik banget karena global tersorot, tiap minggu rapat sama presiden dan jajarannya, BNPB bisa seminggu 2 kali 3 kali. Dan kelihatan depan mata kasusnya. Depan mata kasus banyak dan ya jelas. Nah, saya juga jadi khawatir ya, COVID itu membuat manusia jadi sepele. Karena kan COVID itu kan dinamikanya waktu banyak meninggal tuh waktu era Delta ya. Iya. Itu di Juli Agustus 2021. Waktu itu kita gencarin vaksin juga. Jadi yang ibarat kata tuh kalau di Jakarta sirine tuh 5 menit sekali lewat. Iya. Entah ambulans meninggal apa ambulans bawa pasien. Betul. Luar biasa banget sampai pada meninggal di halaman-halaman rumah sakit. Iya. Di Jakarta loh ini kita bicara. Yang data driven policy-nya udah bagus, saya yang megang datanya. Saya bisa mempertanggungjawabkan datanya gitu kan. Ya itulah. Ambil contoh, tapi zaman Pak Anies bagus banget itu kebijakan di Jakarta karena saya pegang datanya kan. Jadi ingat nggak waktu Pak Anies itu ngetatin lagi di Agustus, karena bagi beliau dalam 7 hari rumah sakit saya pasti akan penuh. Nah itu berdampak. Karena kenapa? Makanya surveillance itu harus disampaikan seril senyata mungkin, karena itu akan menjadi data driven policy. Nah gitu. Jadi kalau misalnya kasus itu malah ditutup-tutupi, terkesan bagus, karena surveillance itu seperti 2 mata pisau. Kayak demam berdarah di Jakarta itu kan udah jadi perda ya, udah jadi perda, bukan pergub doang, udah jadi perda. Jadi KPI-nya kepala daerah, jadi KPI-nya camat-camat lurah-lurah. Apa yang terjadi kalau kayak gitu? Pengennya bagus dong, rapotnya bagus dong. Ditutup-tutupi. Iya, itu yang terjadi di negara kita. Enggak, data driven policy itu susah. Ya banyak follower saya aja pada bilang itu campak yang meninggal tuh banyak di daerah, tapi enggak pada ini, nggak disampaikan, nggak di containment juga, ya gitulah. Makanya saya kenapa surveillance 2 mata pisau? Satu sisi dia menunjukkan kalau dia mendeteksi kasus, artinya sistem alert ini bekerja. Tinggal responnya kan sebenarnya. Tinggal responnya. Nah, yang kedua nih, responnya gimana ya kan? Nah, jadi kalau seandainya ada daerah yang bilang, oh daerah saya bagus nggak ada kasus, lihat dulu nih, ini benar-benar baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Gitu, makanya surveillance itu detektif, saya bilang detektif. Setiap ada informasi sekecil apapun itu harus ditangkap sebagai rumor dan buktikan benar atau tidak. Itu adalah jiwa surveillance, jiwa detektif, jiwa mata-mata kayak gitu. Oke. Dok, terakhir buat orang tua yang dengerin podcast kita, ada pesan nggak buat mereka terkait dengan vaksin? Jangan sia-siakan 15 imunisasi gratis dari pemerintah, aman banget saya garansi. Kalaupun ada efek samping itu tanda vaksin bermutu, dan surveillance KIPI itu diawasi oleh puskesmas, ya. Jadi disuntikan dimanapun di rumah sakit pun itu akan dipantau puskesmas sebagai pemimpin wilayahnya, dan itu dilaporkan ke website keamanan vaksin Kemenkes. Dan kalaupun seburuknya ada
KIPI yang serius dibahas setiap kasusnya oleh ahli. Ya, dan saya pastikan selama ini di Indonesia belum ada laporan meninggal itu berhubungan secara langsung karena vaksin. Biasanya karena coincidence atau ada komorbid lain yang menyertai. Oke, makasih banyak dok. Oke, itu udah deh teman-teman ya. Jadi ingat, vaksin aman, berkualitas, dan juga halal. Jadi nggak perlu ragu. Oke? Baik, terima kasih banyak. Kalau kalian suka dengan konten ini, silahkan klik like. Dan jangan lupa juga untuk subscribe. Dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.